Shalom Bapak Ibu. Kita sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang kembali kita boleh peroleh untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam setiap sesi yang ada. Dan masih dalam tema besar kita, Allah orang Kristen. Dengan tema khusus kita adalah apakah karunia-karunia roh itu sudah berakhir? Apakah karunia-karunia roh itu sudah berakhir? Pembahasan mengenai karunia-karunia merupakan sesuatu yang debatable sifatnya dan kontroversial. Banyak diperdebatkan karena begitu banyak perbedaan pandangan atau pendapat. Tentu ini menarik dan menantang untuk kita bersama-sama diskusikan, dan harapannya kita benar-benar dapat memetik satu makna atau pelajaran yang baik sehingga kita bisa memahami atau mengerti secara khusus menerapkan karunia-karunia roh itu dengan tepat atau dengan benar. Persoalan-persoalan yang timbul itu seputar apakah karunia-karunia itu masih ada? Apakah karunia-karunia roh itu masih ada? Bukankah mujizat sudah berhenti pada zaman para rasul? Bukankah bahasa roh adalah tanda awal dari dibaptis atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Lalu apakah semua orang harus berbahasa roh? Dan hal itu menjadi syarat untuk masuk surga dan bukti dari kedewasaan rohani? Lalu bagaimana seharusnya kita memandang penerapan dan karunia-karunia roh dalam kehidupan dan pelayanan gerejawi? Saya sangat setuju bahwa penerapan karunia-karunia roh itu penting bagi setiap kita. Berapa karunia roh yang ada pada kita itu bergantung pada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menganugerahkannya bagi setiap kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur atau menetapkannya bagi setiap kita. Hanya karena kita tahu bahwa karunia-karunia roh bukanlah segala-galanya, tetapi bukan berarti karunia roh itu tidak memiliki faedah atau manfaat. Sangat besar manfaat atau dampaknya secara khusus pada waktu itu, pada zaman para rasul atau era dari Roh Kudus. Era dari Roh Kudus di mana setelah Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan dan kita bisa melihat ada pemberdayaan yang luar biasa. Ada pelipat gandaan ya yang terjadi baik dari sisi jiwa-jiwa yang diselamatkan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, juga termasuk mujizat-mujizat terjadi dengan begitu hebatnya dalam jumlah atau skala yang begitu besar. Jadi kita butuh pelayanan karunia-karunia roh. Kita juga perlu menerapkan hal itu dalam pelayanan kita. Tetapi kita harus memahami dan mempraktekkannya dengan benar. Nah, secara khusus saya mau bahas atau fokus pembahasan saya pada malam hari ini karena luas aspeknya, yaitu terkait dengan apakah bahasa roh dan mujizat atau karunia yang lainnya. Ya, ada beberapa karunia nanti yang juga bisa kita bahas. Apakah bahasa roh dan mujizat atau karunia lainnya sudah berhenti? Nah, mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Konteks ini menjadi salah satu yang sangat diperdebatkan ketika berbicara tentang apakah karunia-karunia itu masih ada atau tidaknya, masih berlanjut atau tidaknya. Ada kelompok yang disebut dengan sesasionisme, ada kelompok yang disebut dengan kontinualisme. Sesasionisme itu adalah kelompok yang meyakini bahwa bahasa roh, nubuat, penglihatan, mujizat itu semua sudah berakhir. Lalu kontinualisme menganggap bahwa masih terjadi sampai saat ini. Semua karunia itu masih ada, mujizat Tuhan, bahasa roh masih ada sampai saat ini. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-13
ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, di sini terjadi beberapa pandangan atau perdebatan. Ada beberapa perbedaan pandangan. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi dianggap bahwa bahasa roh dan karunia-karunia yang lainnya itu sudah tidak ada lagi, karena yang sempurna itu sudah tiba, sudah ada. Nah, yang sempurna itu dipahami dalam pengertian apa dulu? Nah, mereka memahami, kelompok sesasionisme, mereka memahami bahwa yang sempurna itu yang pertama adalah para rasul. Ya, ketika para rasul sudah meninggal, ya sudah berakhir karunia-karunia yang ada seperti penglihatan, ya, bernubuat, mujizat, bahasa roh, itu semua sudah berakhir. Nah, yang kedua, ada tafsiran seperti ini. Yang sempurna itu dipahami dalam pengertian kanon Alkitab, kanonisasi Alkitab. Jadi ketika Alkitab sudah selesai dikanonkan, lalu selesai juga lah semua karismata atau karunia-karunia Roh Kudus itu. Sudah tidak diperlukan lagi. Jadi yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi karunia-karunia roh itu dianggap sesuatu yang tidak sempurna. Karena yang sempurna itu sudah datang, yaitu kanonisasi Alkitab. Alkitab sudah lengkap, lalu kita tidak membutuhkan yang lainnya. Sekali lagi, benar kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus dikendalikan, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam kita membangun doktrin, pengajaran atau teologi, atau mengevaluasi kehidupan kita. Alkitab menjadi pedoman, otoritas tertinggi dalam hal etika dan moral kekristenan. Tetapi bukan berarti jadi kita mengabaikan atau menolak karunia-karunia roh. Lalu yang menjadi pertanyaan, tafsiran apa yang tepat, yang sesuai dalam kita menjawab yang sempurna itu? Kita pahami dalam pengertian apa yang sempurna itu? Kita buka ayat yang ke-12. Masih di pasal yang sama. 1 Korintus pasal yang ke-13. Di ayat yang ke-12. Nah, ini sesuai dengan konteks, ya. Kita mencoba untuk memecahkan kasus itu sesuai dengan konteks. Jangan sesekali melepaskan teks dari konteksnya. Dalam hal hermeneutika, dalam hal menafsir Alkitab, hal yang sangat mendasar atau dasarnya itu adalah dengan kita menerapkan prinsip ini, jangan melepaskan teks dari konteks, because text without context is a pretext. Ya, jadi liar. Kita tidak akan menemukan ya maknanya dengan tepat, tidak akan memahami makna dari teks itu dengan benar. Nggak sedikit orang yang seperti itu salah dalam memahami ayat Alkitab karena dia melepaskan dari konteks. Yang ada dia mencoba mencari ayat untuk mendukung pemahamannya, keyakinannya. Jadi dia sudah bangun premis lalu mencari ayat untuk mendukung premisnya. Ini namanya eisegesis, ya, memasukkan pikirannya pada Alkitab. Yang benar itu adalah eksegesis, mengeluarkan ayat Alkitab dan membiarkan ayat Alkitab itu berbicara apa adanya. Ya, berbicara apa adanya. Nah, ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang ke-12 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Sekarang kita nggak bisa mengenal dia dengan sempurna, tetapi nanti pada waktu kedatangan yang kali kedua kita bisa mengenal dia dengan sempurna karena kita akan muka dengan muka bertemu dengan dia. Jadi yang sempurna itu dipahami dalam pengertian apa? Kedatangan Tuhan kali kedua.
Jadi apa alasan kita untuk mengatakan bahwa karunia-karunia itu masih ada, belum berakhir? Karena belum terjadi kedatangan Yesus yang kali kedua. Yesus belum datang. Selama Yesus belum datang, kita membutuhkan semua karunia-karunia itu. Nanti saya jelaskan fungsi dan tujuan dari karunia-karunia itu yang membuat kita, yang membuat kita pada akhirnya bisa memahami bahwa benar kita membutuhkan karunia-karunia itu dan karunia-karunia itu belum berakhir. Jadi yang sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali kedua. Belum berakhir karunia-karunia itu selama Yesus belum datang. Nah, tadi salah satu tafsirannya adalah kanonisasi Alkitab. Alkitab sudah terkanonisasi. 27 PB, 39 PL, 66 kitab. 66 kitab. Nah, kalau dipahami bahwa yang sempurna itu dalam pengertian kanon Alkitab, maka gampang sekali kita untuk dapat menyoroti atau menemukan kesalahan dari tafsiran ini. Kenapa? Karena surat Korintus ini yang menuliskannya adalah Paulus. Waktu Paulus menulis surat Korintus, itu tidak ada dalam pikirannya perihal kanonisasi. Jadi lucu rasanya kalau dikaitkan dengan kanonisasi Alkitab. Jadi itu tidak tepat. Jadi argumentasi atau penafsiran yang tepat terhadap teks ini adalah continualism, bahwa karunia-karunia roh itu masih terus berlangsung, masih terus berlanjut. Apakah mujizat masih ada? Apakah mujizat masih ada? Apakah kita percaya bahwa mujizat bisa terjadi? Apakah bahasa roh masih ada? Ada. Tapi bisakah terjadi penyimpangan? Bisakah terjadi penyimpangan? Nanti kita akan bahas secara khusus. Ya, saya bukan anti berbahasa roh, saya berbahasa roh. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa penyimpangan terkait dengan penerapan bahasa roh itu sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi. Jadi saya tidak menolak karunia berbahasa roh. Saya meyakininya masih bisa terjadi dan saya memiliki karunia itu. Ya, saya memiliki karunia itu dan tidak selalu juga sih saya menerapkannya. Penyimpangan itu terjadi karena apa? Karena orang memiliki motivasi dan praktek yang salah. Nah, motivasi dan praktek itu bisa salah karena apa? Pemahamannya salah. Pemahamannya salah. Misalnya, dianggap kalau orang tidak berbahasa roh, tidak dewasa rohani. Karena dianggap kalau tidak berbahasa roh, tidak dewasa rohani, akhirnya diwajibkan berbahasa roh. Orang merasa maila molodang berbahasa roh, malu dia. Apalagi kalau lihat tangganya semua berbahasa roh, ya mau nggak mau daripada dia sendiri nggak berbahasa roh, ikut-ikutan, manipulasi. Laba-laba di samping, laba-laba dia. Nah, akhirnya semua laba-laba sama semua, jadi Spiderman. Apalagi ada juga yang mengajarkan bahwa kalau tidak berbahasa roh, tidak selamat, tidak masuk surga. Karena di surga nanti bahasa roh. Abang Oyamang. Lebih parah lagi nih. Akhirnya apa? Ya les bahasa roh. Coba bahasa roh dileskan. Ya kan, katakan di. Katakan da. Gabungkan dadi dada. Akhirnya bahasa roh dileskan. Inilah kekonyolan yang ada. Ada pernah hamba Tuhan yang memberitahu kepada saya bahwa ada jemaat yang dileskan bahasa roh, diajarkan bahasa roh. Jadi saya tidak anti terhadap karunia bahasa roh, tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa ada penyimpangan dalam penerapannya. Dalam hal motivasi juga salah. Makanya Paulus itu mengkritisi jemaat Korintus secara khusus. 1 Korintus pasal yang ke-12, 13, pasal yang ke-14. Itu Paulus banyak berbicara tentang karunia berbahasa roh secara khusus. Karena apa? Ada kebanggaan tersendiri oleh jemaat Korintus ketika mereka bisa berbahasa roh. Karena begini, kenapa mereka bisa menyombongkan diri, membanggakan diri? Ada tradisi bahwa mereka memandang sesuatu yang amazed, sesuatu yang menakjubkan.
orang yang bisa banyak bahasa, punya kemampuan banyak bahasa atau berkomunikasi dengan baik. Itu sesuatu yang menakjubkan, itu kebudayaan dari jemaat Korintus. Makanya ketika mereka punya karunia berbahasa roh, nah mereka itu memandang diri mereka lebih tinggi, lebih baik, lebih eksklusif, lebih istimewa daripada yang lainnya. Makanya Paulus sangat menyoroti secara khusus mengenai karunia-karunia, secara khusus karunia berbahasa roh. Dan untuk menemplak mereka, Paulus meletakkan karunia berbahasa roh itu di akhir dalam daftarnya. Untuk menunjukkan bahwa bahasa roh itu bukan segala-galanya. Bahasa roh bukan segala-galanya. Tidak wajib kita berbahasa roh, tapi wajib bagi kita untuk menghasilkan buah roh. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi tidak menghasilkan buah roh? Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 bahwa aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. What is that? Love. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih. Kasih. Kasih itu membuat kita tetap bisa rendah hati meskipun kita punya karunia yang fenomenal. Meskipun kita punya kemampuan atau potensi atau karunia yang luar biasa. Banyak sekalipun karunia kita tidak akan menyombongkan diri kita kalau kita hidup di dalam kasih. Ya, dalam kasih tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati. Ya, tidak ada ketidakadilan, tidak ada kejahatan, tidak ada perselisihan. Yang ada hanyalah keindahan. Kasih satu kata segudang makna, segudang rasa. Betapa indah kehidupan kita dan berharga di mata Tuhan kalau hidup kita dikuasai oleh kasih. Jadi kita bisa melihat ya kebenaran yang diungkapkan oleh firman Tuhan terkait dengan karunia-karunia roh. Nanti saya akan menyoroti ya karunia-karunia roh dalam perspektif Lukas dari surat Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ya, jadi ada dua surat yang dituliskannya. Yang pertama Injil Lukas, yang kedua Kisah Para Rasul. Lalu tulisan Rasul Paulus. Nah, nanti saya akan membahas kedua pandangan ini sesuai dengan surat yang mereka tulis. Nah, ada perbedaan pendapat yang mencolok dari beberapa kelompok, secara khusus kelompok karismatik Pentakosta dan Protestan atau Reform terkait baptisan roh. Jadi ada istilah first blessing and second blessing. First blessing, second blessing. Jadi di satu sisi ada kelompok yang memandang bahwa pertobatan dan baptisan roh itu terjadi secara terpisah. Pertobatan dan baptisan roh itu terjadi secara terpisah. Itu diyakini oleh Pentakosta dan karismatik. Tetapi Protestan dan Reform menganggap bahwa pertobatan dan baptisan roh itu terjadi secara bersamaan. Kita bisa percaya Yesus, kita bisa bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Di sana ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa percaya kepada Yesus. Jadi percaya Yesus itu adalah pekerjaan atau karya dari Roh Kudus. Nah, masing-masing mendasarkan pemikirannya terhadap beberapa teks. Mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan pandangan Pentakosta. Jadi mereka memandang setelah terjadi pertobatan baru baptisan Roh Kudus. Nanti ditandai dengan berbahasa roh. Ya, dengan kita berbahasa roh. Mereka merujuk kepada Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kenapa demikian?
Ya, nanti bisa ditelusuri dengan kita merujuk pada sejarah Pentakosta. Ya, sejarah Pentakosta di mana kita tahu yang mempelopori gerakan dari Pentakosta itu adalah Charles Parham. Charles Parham dianggap sebagai pelopor dari Pentakosta. Lalu ketika dia menjadi seorang murid di Bethel Topeka Bible College, menerima Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Setelah Parham memasukkan tangannya, jadi ada orang yang berbahasa roh. Selanjutnya gerakan atau fenomena ini menjadi terkenal dan ada banyak acara-acara di Azusa Street di bawah kepimpinan William G. Seymour. Lalu gerakan ini menekankan penyembuhan ilahi, ya, mujizat masih ada, ya, kebangunan rohani, dan baptisan Roh Kudus sebagai karunia yang diberikan kepada yang ditabiskan dan ditandai dengan glosolalia. Gerakan bahasa roh ini selanjutnya tersebar dan bukan hanya di kalangan Pentakosta, tetapi juga mulai diuji di denominasi yang lainnya. Nah, itulah sejarah dari mengapa bahasa roh kembali begitu ditekankan setelah pada masa awal-awal gereja. Ada seorang yang bernama Agnes Osman, kalau tidak salah, Agnes Osman. Jadi tiba-tiba dia bisa berbahasa Mandarin selama 3 hari. Ya, bisa tulis aksara Mandarin, ya, bahasa Cina itu dengan lancar selama 3 hari. Setelah itu kembali berbahasa Inggris. Itu Agnes Osman. Nah, uniknya dalam suatu perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Charles Parham, dia sempat menyuruh para muridnya untuk menyelidiki Kisah Rasul pasal yang kedua terkait dengan tanda-tanda dari kehadiran Roh Kudus pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika dia pulang dari pelayanannya, ketika ditanyakan apa bukti dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, serentak mereka menjawab berbahasa roh. Itulah awalnya mengapa kembali bahasa roh itu menjadi fenomenal secara khusus dalam gereja Pentakosta dan karismatik. Nah, pertanyaannya, apakah benar tanda awal dari kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh, sehingga seakan-akan kalau kita tidak berbahasa roh berarti kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus? Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak berbahasa roh berarti belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi harus mulai les bahasa roh. Nanti daftar ke saya. Just kidding ya Bapak Ibu ya. Apakah benar demikian? Nah, nanti kita akan membahas Kisah Rasul pasal yang kedua. Menarik juga sebenarnya ketika kita berbicara tentang berbahasa roh itu. Ketika orang itu, ya, berbahasa roh, menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa ibu mereka, ya, bukan bahasa ibu, bukan bahasa mereka, itu sebenarnya dalam pengertian apa? Apakah benar-benar mereka menggunakan bahasa orang lain, bahasa yang digunakan oleh orang lain, atau sebenarnya, ya, mujizat terjadi pada telinga? Jadi mereka sebenarnya misalnya ngomong bahasa Batak, tapi bagi orang yang non Batak kedengarannya mereka berbahasa mereka, misalnya bahasa Padang, ya, bahasa Jawa, bahasa Dayak, tapi sebenarnya mereka bahasa Batak, bukan berbahasa Jawa, tapi terjadi mujizat pada telinga mereka. Nah, apakah dalam pengertian itu atau memang benar-benar mereka menggunakan bahasa lain yang bukan bahasa mereka atau bahasa ibu? Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik nanti untuk kita bahas secara bersama-sama. Nah,
Jadi saya perlu menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan baptisan roh itu. Apa yang dimaksud dengan baptisan roh dan kepenuhan roh? Baptisan roh mengacu pada permulaan Roh Kudus berdiam di dalam diri mereka yang telah bertobat dari dosa-dosa mereka dan memutuskan untuk menaruh iman mereka di dalam Yesus. Ya, baptisan roh adalah peristiwa satu kali di dalam kehidupan seorang Kristen yang memiliki ketetapan dan efek kekal. Jadi sifat dari pendiaman Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya di zaman perjanjian baru itu permanen. Sifatnya permanen. Sekali Roh Kudus mendiami kita, selamanya Dia akan tetap berdiam dan tinggal di dalam diri kita. Alkitab berkata, you are the church of God. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Jadi ditekankan bahwa kita itu adalah bait suci Allah. Jadi baptisan roh itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Pada sisi lain, kepenuhan roh mengacu pada keadaan orang percaya yang benar-benar dikendalikan oleh Roh Kudus. Akan tetapi kepenuhan roh bukanlah suatu kondisi yang permanen, melainkan suatu pengalaman kepenuhan ilahi yang terjadi berulang-ulang kali. Sangatlah mungkin menurut seorang pakar yang bernama Chung, sangatlah mungkin bagi seorang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus pada suatu masa, tetapi kehilangan kepenuhan tersebut di masa yang lain dengan berbuat dosa atau disesatkan oleh pencobaan-pencobaan dunia ini. Efesus 4 ayat 30 memberitahu kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Ini menegaskan fakta bahwa memungkinkan bagi kita untuk memadamkan kuasa dan kepenuhan roh dengan kita terus-menerus berbuat dosa. Jadi itu tidak bersifat permanen kalau kita berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, tapi baptisan Roh Kudus di mana Roh Kudus tinggal atau berdiam dalam diri kita itu permanen sifatnya. Untuk alasan inilah Rasul Paulus memberitahukan dalam Efesus 5 ayat 18 agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya rasa itu very clear. Jadi saat kapan kita dibaptis oleh Roh Kudus? Saat kita percaya Yesus. Itu sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan terjadi pertobatan. Ya, terjadi pertobatan. Kalau kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, itu menarik kalau kita berbicara Kisah Rasul pasal yang ke-2, Kisah Rasul pasal yang ke-10, dan Kisah Rasul pasal yang ke-19. Memang kita bisa melihat bahwa tanda awal dari setiap mereka ketika dibaptis oleh Roh Kudus itu berbahasa roh. Kita bisa melihat, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadikan bahasa roh sebagai tanda awal yang permanen dari setiap orang ketika dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menjadikan itu sebagai tanda yang permanen dari setiap kita dibaptis oleh Roh Kudus, karena faktanya kita bisa melihat di beberapa case, ya, di mana orang tidak berbahasa roh meskipun mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang yang bernama Daniel Lukito, dia mengatakan demikian. Jika kita melihat Kisah Rasul pasal 2, tidak ada indikasi bahwa 3.000 orang percaya berbicara dalam bahasa roh. Tidak ada indikasi 3.000 orang itu berbicara dalam bahasa roh. Meskipun jelas bahwa mereka juga menerima Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus. Dan bukan hanya itu aja, dalam pasal 3, 5.000 orang percaya
Juga tidak ditegaskan mereka berbahasa roh ketika mereka dibaptis dalam roh. Di Kisah 4 juga tidak dikatakan bahwa tanda yang mengawali mereka dibaptis oleh roh berbahasa roh. Tetapi justru sebaliknya, dengan berani mereka memberitakan Injil. Justru tanda awal ketika, kalau merujuk kepada Kisah 4 ya, tanda awal ketika mereka dibaptis roh, mereka dengan berani memberitakan Injil. Jadi tidak melulu kalau kita merujuk kepada jemaat mula-mula, berbahasa roh sebagai tanda awal dari dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau pada waktu itu kental sekali sesuatu yang bersifat fenomenal, ya, kental sekali sesuatu yang bersifat supranatural dilakukan untuk menandai bahwa ada sebuah era yang baru, the new era, bahwa mereka sedang memasuki the new era. Yang pertama era zaman akhir, ya. Kalau kita melirik ya, merujuk kepada Yoel pasal yang kedua, itu sebelumnya sudah dinubuatkan dan tergenapi dalam peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua, di hari-hari terakhir. Jadi Kisah Rasul 2 itu berbicara tentang the new era, the coming of the new era. Jadi kedatangan dari era yang baru. Zaman akhir sudah berlangsung, sudah terjadi. Lalu era dari Roh Kudus dan disertai dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang hebat dari era kedatangan atau kehadiran dari Roh Kudus yang mendiami setiap orang percaya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia hidup, Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir, berkarya dan bekerja dan tidak meninggalkan kita lewat setiap karya yang ada. Lewat setiap karya yang ada. Kalau di Korintus, di surat Paulus bilang begini, bahwa bahasa roh itu adalah tanda bagi orang yang tidak percaya. Pernah baca nggak? Bahasa roh itu adalah tanda bagi orang yang tidak percaya. Maksudnya apa? Apakah kita dianggap jadi orang yang tidak percaya atau tidak dewasa kalau berbahasa roh? Bukan. Jadi tanda bagi orang yang tidak percaya maksudnya begini, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir, Dia berkarya lewat bahasa roh. Jadi dengan hadirnya bahasa roh, sesuatu yang supranatural itu, orang bisa menyadari bahwa benar Tuhan itu ada. Orang teryakinkan bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan itu berkarya. Itu maksudnya. Jadi banyaknya karunia-karunia, fenomena pada waktu itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hadir dan berkarya dalam diri setiap orang percaya. Nah, sifat karya dari Roh Kudus, sifat karya dari Roh Kudus dalam konteks Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, ketika Lukas menjelaskan itu empowering, memberdayakan, ya, memberdayakan. Kalau Paulus ketika membicarakan tentang Roh Kudus itu guidance, ya, bersifat membimbing, menuntun setiap kita, memastikan keselamatan kita, membawa kita sampai pada tujuan dari keselamatan kita. Makanya jangan disalahpahami, ya, ketika Paulus berbicara tentang karunia Roh Kudus. Itu lebih kepada sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang telah menyalahfungsikan karunia-karunia yang ada. Tetapi sifat dari karya Roh Kudus dalam konteks tulisan Paulus itu guidance, menuntun, membimbing setiap orang percaya untuk memenuhi rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupannya. Mari kita lihat Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kristus adalah kepala. Sebagaimana Yesus yang adalah kepala dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, begitu juga seluruh anggota yang ada. Sekali lagi ini membuktikan bahwa pertobatan dan baptisan roh itu terjadi secara bersamaan. Itu bukan sebuah peristiwa yang berbeda-beda, yang terpisah, bukan. Itu peristiwa yang terjadi secara bersamaan, tidak bisa dibedakan sebenarnya. Kalaupun Roh Kudus berkarya melakukan sesuatu yang bersifat supranatural, itu dalam konteks tertentu dan di tempat-tempat tertentu, dalam konteks tertentu dan tempat-tempat tertentu dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu. Nah, saya mencoba untuk menyinggung terkait dengan fungsi ya dari karunia atau juga bahasa roh. Sebelumnya tujuan dari karunia-karunia diberikan. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita ingat dan kita pertegas bahwa karunia-karunia roh diberikan dengan cuma-cuma dan dimaksudkan untuk hanya memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah, bukan untuk kita memegahkan diri kita. Bahasa roh misalnya itu untuk membangun diri kita. Itu ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-14. Itu untuk membangun diri kita, ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Jadi kita berbahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Jadi salah nggak berbahasa roh? Nggak salah. Dengan bahasa roh kita bisa membangun diri kita. Itu fungsinya. Tetapi haruskah kita berbahasa roh untuk kita bisa membangun diri kita? Tidak. Karena sarana untuk kita membangun diri kita satu-satunya bukan bahasa roh. Kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Kebenaran firman Tuhan yang tertinggi. Coba kita lihat di ayat yang ke 36. Sorry. 1 Korintus 12 ayat 28 dan 29. Ayat ini menekankan bahwa setiap orang itu punya karunia-karunia yang berbeda-beda dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih unggul, semuanya sama. Jadi dengan demikian tidak ada seorang pun yang boleh menganggap dirinya eksklusif dan lebih baik hanya karena dia punya karunia berbahasa roh. Semuanya sama. Ya, bahkan sekali lagi Paulus tempatkan berbahasa roh itu sebagai yang terakhir untuk menunjukkan bahwa bahasa roh itu sekali lagi bukan segala-galanya. Ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang terakhir ditempatkan oleh Paulus di yang terakhir. Jadi Paulus ini menyinggung orang-orang yang bermegah diri, yang menganggap dirinya lebih baik karena bisa berbahasa roh. Malu mereka melihat ayat ini. Malu mereka melihat tulisan ini. Ya ampun, kenapa Paulus tidak tempatkan sebagai yang pertama? Jadi mereka disentil. Ya, keras sebenarnya tulisan Rasul Paulus ini. Memang di jemaat Korintus ini banyak sekali masalah. Selain masalah karunia-karunia, ya juga ada masalah penyalahgunaan seks dan sebagainya macamnya yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Banyak masalah. Makanya surat 1 Korintus itu Paulus berbicara keras dan tegas.
di surat 2 Korintus itu mulai lembut karena mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan. Nah, ayat 29. Dikatakan Paulus demikian dengan sebuah pertanyaan. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Tentu jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun yang punya semua karunia dalam satu orang, dalam satu pribadi. Jadi tidak ada seorang pun yang punya semua karunia, itu tidak ada. Dan bukan sebuah keharusan untuk seseorang punya karunia-karunia tertentu. Dan tidak ada satupun dari sekian karunia yang menjadi tolak ukur dari kedewasaan rohani. Jadi seseorang bisa disebut dewasa rohani kalau dia punya karunia mujizat misalnya, karunia berbahasa roh, karunia penglihatan. Tidak. Sekali lagi semuanya itu dipukul rata. Dan dengan tujuan untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Kalau kita merujuk kepada Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-11, jelas sekali tujuan dari karunia diberikan adalah untuk memuliakan Allah, menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Karena ketika mereka berbahasa roh, ya kaget semua orang. Pertama kagetnya itu kok bisa mereka menggunakan bahasa kita? Kok bisa ya? Yang kedua, mereka itu memuliakan Allah dalam ragam bahasa yang mereka gunakan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi tujuan dari karunia-karunia itu yang pertama untuk memuliakan Allah, yang kedua untuk kepentingan bersama. Nah, kalau ini yang menjadi prinsip kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bermegah diri atau menyombongkan diri hanya karena punya karunia-karunia tertentu. Rentan sekali untuk kita menyombongkan diri. Rentan sekali gereja yang sangat menekankan karunia-karunia roh atau seorang pengkhotbah yang menekankan karunia-karunia roh seperti mujizat untuk bisa menyombongkan diri. Ketika Tuhan percayakan kepada dia, ya, karunia mujizat sehingga ketika dia mendok orang sakit, lalu orang yang sakit disembuhkan, sangat rentan untuk dia jatuh dalam dosa kesombongan. Seperti dia memandang dirinya lebih dewasa rohani, sombong rohani pada akhirnya. Nah, Paulus pernah hampir terjebak dalam hal ini. Paulus ceritakan pengalaman rohani yang begitu luar biasa, yang bisa membuat dia menyombongkan diri dan akhirnya jatuh atau hancur. 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 itu menarik sekali ketika Paulus menceritakan tentang kisah yang dia alami. Di 2 Korintus pasal yang ke-12 tentang penglihatannya yang sebenarnya sudah terjadi kalau tidak salah 14 tahun yang lalu. Iya betul, di ayat yang kedua. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Tapi intinya dia diangkat ke sorga. Dia diangkat ke sorga dan melihat satu penglihatan yang menakjubkan, satu penglihatan yang luar biasa. Dan tidak bisa dipungkiri, ini membuat kita bahagia dan bisa berbangga diri, bermegah diri. Kalau bukan karena saya ini luar biasa, kalau bukan karena saya ini orang yang dekat dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan bawa saya untuk melihat sorga. Jadi saya bisa melihat sorga karena saya luar biasa baiknya. Padahal Tuhan ingin supaya Paulus memandang bahwa segala sesuatu itu karena kasih karunia Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Termasuk penglihatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus untuk melihat surga. Itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan Paulus, bukan karena hebatnya Paulus atau jasa Paulus dalam memberitakan Injil dan lain sebagainya macamnya. Nah, penglihatan yang luar biasa ini
bisa membuat Rasul Paulus itu menyombongkan diri, bermegah diri. Makanya apa yang Tuhan lakukan untuk mencegah Paulus jatuh dalam dosa kesombongan? Apa yang Allah lakukan? Tuhan gocoh dengan mengirim utusan iblis. Ini menarik loh. Bukan iblis loh dibilang, utusan iblis loh. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. It is very clear, baik sekali tujuan Tuhan. Tidak enak kita digocok oleh utusan iblis, sangat menyakitkan. Dan pada waktu itu memang Rasul Paulus mengalami satu penyakit yang luar biasa parahnya. Dan terjadi perdebatan, sebenarnya apa yang dialami oleh Paulus? Sakit apa sebenarnya? Butakah, pincangkah, lemah fisikah, atau apa? Kita tidak tahu secara pasti. Tapi pokoknya dia mengalami satu penyakit yang luar biasa. Tetapi kita bisa melihat penegasan yang Tuhan berikan di sini, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Ketika kita dengan benar meresponi persoalan hidup kita. Ketika kita dengan benar meresponi berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Paulus menemukan alasan mengapa dia mengalami semuanya ini. Dan baik tujuan Allah, yaitu supaya dia tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Dan dia merelakan dirinya untuk digocoh. Dia merelakan dirinya untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dia berkata begini, sudah 3 kali aku berdoa sama Tuhan, tapi tidak kunjung disembuhkan atau dijawab oleh Tuhan. Tuhan malah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dewasa sekali respon Paulus. Dia menerima pembentukan dari Tuhan, sehingga dia menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi dari hari ke sehari. Banyak peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, seperti masalah atau persoalan, tidak seorang pun yang menginginkannya. Sesuatu yang buruk, kesusahan, kesulitan, tidak seorang pun yang menginginkannya. Tetapi kalau kita dengan benar memandang Tuhan, maka dengan benar pula kita menyikapi dan meresponi semua peristiwa itu. Dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Luar biasa bukan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus tidak merengek. Paulus tidak marah dan kecewa kepada Tuhan dengan mengatakan, aduh aku suka berdoa bagi orang sakit. Setiap orang yang sakit yang kudoakan sembuh. Sapu tanganku juga bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi giliran aku sakit, Tuhan kenapa tidak kau sembuhkan? Paulus bisa kecewa dan marah sama Tuhan. Tapi dia tidak memilih jalan itu. Kedewasaan terlihat sekali dalam sikap Paulus, dalam setiap dia meresponi peristiwa dalam kehidupannya. Seharusnya hal yang sama terjadi dalam setiap kita. Tapi hari-hari ini kita bisa melihat dengan gampangnya orang menyaksikan penglihatan-penglihatan yang dia dapatkan dari Tuhan. Padahal itu juga belum tentu dari Tuhan. Itu bisa dikarang-karang dengan alasan supaya dia apa? Supaya dia bisa terkenal, supaya dia punya banyak uang, diundang kemana-mana dan sebagainya macamnya. Jadi jualan. Apalagi kalau kita gereja Pentakosta yang sangat senang dengan kesaksian-kesaksian yang bombastis. Saya kemarin, Bapak Ibu, naik turun surga. Hah, naik turun surga? Tuhan turun sekali, naik sekali. Kamu naik turun surga naik apa? Lift kah? Hah? Yesus turun sekali, naik sekali. Naik turun surga, bagi apa? Terus langsung percaya, udah dahsyat, luar biasa, ini dekat dengan Tuhan ini. Perkarakan dulu. Orang kalau bodoh, dalam tanda petik nih kalau bodoh, nggak ngerti firman Tuhan, main amin-amin aja dia. Makanya gampang disesatkan. Tapi hal itu tidak berlaku di jemaat THB Igrea. Amin. Iya. Jadi harus dengan kritis. Kita harus jadi jemaat yang kritis. Hati Pentakosta, otak Injili. Amin. Harus begitu. Jadi tujuan dari karunia-karunia itu diberikan adalah supaya kita bisa memuliakan nama Allah. Jadi dari pertanyaan
retoris yang diberikan oleh Paulus dalam 1 Korintus tadi menunjukkan bahwa tidak wajib untuk kita berbahasa roh. Tidak wajib bagi kita untuk berbahasa roh. Saya yakin bahwa akan timbul banyak pertanyaan ya dalam sesi ini. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan ya berbagai macam pertanyaan terkait dengan karunia-karunia roh. Nah, saya lanjutkan lagi ya terkait dengan fungsi dari bahasa roh yang belum saya jelaskan. Jadi itu bentuk pujian kepada Allah ya, dengan bahasa roh kita memuji atau memuliakan Allah. Bisa menjadi tanda bagi orang-orang yang tidak percaya, juga menjadi tanda dimulainya akhir zaman atau terjadinya zaman akhir. Ya. Zaman akhir itu adalah ketika peristiwa Pentakosta terjadi. Itu zaman akhir. Tapi akhir zaman itu rentan waktu antara peristiwa Pentakosta sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini akhir zaman. Jadi new era. Kisah Rasul Pentakosta itu berbicara tentang sebuah era atau sebuah babak yang baru. Saya rasa sudah cukup untuk saya sampaikan karena waktunya juga sudah habis dan sudah waktunya untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sekian dulu materi yang saya sampaikan. Nanti di minggu depan kita akan membahas tentang hierarki, langsung minggu depan. Hierarki dalam Allah Tritunggal secara khusus terkait dengan Bapa dan Anak. Apakah benar bahwa anak itu lebih rendah daripada Bapa? Bagaimana kita meresponi hal ini, memandang hal ini? Nanti kita akan membahas semuanya dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.